Halo Gemini, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading 3 bulan terakhir 2022. Kita akan lihat gimana cerita kamu menutup tahun 2022. Karena ini general reading, tentu nanti kita akan bahas lebih detailnya di reading tiap bulan ya. Oke, wow. Wow, luar biasa. Luar biasa. Gemini, lagi-lagi ya. Aku nggak tahu nih, kalian tahun ini lagi kenapa. Karena pertama, gini, lihat ya, ini kan kartunya semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 9 kartu itu major arcana semua, cuman satu yang gak major arcana di sini. Jadi gini, 3 bulan ini, atau mungkin sepanjang tahun 2022 itu, perjalanan kamu gak mudah ya. Kamu kayak jatuh bangun, kamu tertatih-tatih, mungkin kamu capek juga dengan keadaan tertentu di hidup kamu, orang-orang tertentu di hidup kamu. Karena aku juga pernah lihat ya di reading kamu dimana aku bilang aku merinding gitu. Karena di situ ada sesuatu yang signifikan. Sama kayak di 3 bulan terakhir 2022 ini juga signifikan sih buat kamu, dan kamu bisa lihat transformasinya, misterinya, bagaimana hal ini terungkap satu-satu, gimana semesta akan mengejutkan kamu ya satu persatu. Karena ini ada momentum, ada sesuatu yang berakhir, ada pilihan, atau mungkin juga bisa temanya pasangan, bisa juga lembaran baru, bahwa semua yang di belakang yang udah kamu lewatin, jungkir baliknya kamu, capeknya kamu, berdarahnya kamu, itu membuka lembaran baru buat kamu ya. Kita bahas. Ini satu-satunya kartu yang gak major arcana di reading kamu. Ace of Swords. Tentang kejernihan, tentang sebuah jawaban, tentang melihat hal-hal yang tadinya tidak kamu lihat, tentang mendapat kayak inspirasi, hidayah, atau kayak wow, kenapa tadi aku nggak lihat itu, sekarang aku bisa lihat, sekarang aku ngerti ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita pakai Lenormandnya dulu. Lihat ya, kartu ini berbicara tentang pemberian atau hadiah. Semesta mau ngasih kamu sesuatu. Apa hadiahnya? Aku biarkan kamu kayak melihat gimana ceritanya terungkap, misterinya terungkap, pemberian apa dari semesta ya. Dengan kartu ini kamu siap-siap di 3 bulan terakhir 2022. Yang ini berbicara tentang sebuah akhir, tentang sesuatu hal yang kamu gak duga itu akan berakhir. Yang ini berbicara tentang healing, tentang harapan, tentang optimis, tentang semangat lagi. Ya, saya bisa mengerti sih kalau kamu mungkin kayak capek atau kehilangan harapan dengan perjalanan kamu yang saya perhatikan. Wajar, tapi gini, kamu jangan berhenti dulu, kamu lihat bagaimana ceritanya ini berlanjut ya. Karena lagi-lagi ini adalah death card ya di deck ini. Ini energi yang melintasin kamu. Aku melihat wajar kalau misalnya kamu menemukan ada hubungan yang berakhir, pertemanan yang berakhir, mungkin ada pekerjaan yang berakhir. Kayak memang sudah waktunya ya, memang sudah waktunya, entah itu kamu yang memutuskan untuk mengakhiri, atau ada skenario di mana semesta turun tangan gitu ya, campur tangan untuk kebaikan kamu. Karena gini, semesta dengan kartu star di sini ya, kamu perlu ini star yang ini juga star ya di deck ini. Karena gini, ada harapan yang hilang, ada yang lelah, ada yang perlu hatinya dipulihkan karena semua yang dia laluin. Saya melihat ini pas di waktu lampau energi kamu direpresentasikan dengan star. Lalu yang ada di fokus kamu sekarang adalah yang menjadi sesuatu yang kamu perhatikan di alam sadar kamu adalah devil ya. Devil mungkin ada situasi yang udah gak sehat, ada hubungan yang udah gak sehat, atau mungkin kamu lagi fokus sama membangun bisnis kamu atau pekerjaan kamu setelah badai-badai kehidupan datang mengunjungi kamu. Lalu ini juga bisa berbicara tentang mungkin ya kamu kayak mau berubah diri kamu. Kalau misalnya kamu sadar nih kamu punya perilaku gak sehat dalam diri kamu, misalnya kecanduan ngegame, nonton streaming sampai pagi, terus kecanduan belanja, hal-hal semacam itu ya. Kamu mulai menyadari hal itu dan kamu memutuskan untuk mentransformasi demi kebaikan kamu sendiri. Dan di alam bawah sadar kamu adalah magician. Magician ini berbicara bahwa kamu punya segala hal yang kamu butuhkan
untuk mewujudkan realita yang kamu mau. Dan juga gini, kalau misalnya kamu punya ide, kayak tiba-tiba punya ide untuk melakukan sesuatu, kayak inspirasi, kayak hati kamu kayak mendorong kamu untuk melakukan sesuatu, coba jangan diabaikan. Coba kamu perhatikan hal itu udah muncul berapa lama di pikiran kamu, karena bisa jadi itu adalah pintu menuju hadiah dari semesta ya. Di emosi kamu ada strength. Saya melihat wajar kalau strength muncul dalam reading kamu ya, karena jujur saya melihat perjalanan panjang kamu, transformasi yang signifikan di hidup kamu dari semenjak saya mulai channel ini ya. Tapi gini, di waktu yang akan datang mungkin kamu melihat ini terbuka, terjawab gimana semesta nunjukin sama kamu. Di waktu yang akan datang atau di future energi kamu ada chariot. Chariot itu berbicara yang pertama kesuksesan, pencapaian. Semesta ada di pihak kamu ketika kamu bergerak menuju goal kamu. Kamu fokus ke situ, semesta membukakan jalan dan semesta memberkati kamu dengan apapun yang kamu kerjakan ya. Jadi, kalau misalnya jalan kamu tertatih-tatih gini tapi kamu tetap fokus sama apa yang kamu mau tuju, sama goals kamu, mimpi-mimpi kamu, apa yang kamu bangun, ingat semesta akan memberkati kamu dengan kemunculan si chariot di sini ya. Mungkin kamu akan masuk ke dalam lingkungan baru, ketemu orang-orang baru, atau pekerjaan baru bahkan ya, bisnis baru. Karena apa? Karena yang aku bilang tadi, transformasi kamu sangat signifikan. Jadi gini, ada situasi yang harus berakhir, ada orang-orang yang tempatnya udah gak lagi di hidup kamu, tapi itu membawa kamu kepada orang-orang baru, situasi baru yang mungkin frekuensi dan energinya tuh lebih match sama kamu atau lebih cocok sama versi diri kamu yang baru ini. Ini adalah lovers di deck ini ya. Lovers itu bisa bicara pertama potensi untuk hubungan romantis, yang kedua tentang pilihan. Pilihannya adalah gimana mungkin ya, karena kamu dibukakan pintu-pintu baru atau kesempatan-kesempatan baru, pertama itu. Lalu yang kedua pilihan kamu menatap ke depan atau menatap ke belakang gitu, padahal semesta udah menyiapkan banyak hal baik, hal indah buat kamu, keberhasilan, kesuksesan, progresi finansial. Tapi mungkin di hati kamu masih ada ganjelan, kayak masih nengok ke belakang gitu, untuk semua hal yang pernah ada di hidup kamu memproses itu, dan masih ada mungkin sisanya di hati ya. Jadi kamu masih nengok ke belakang, masih sedihnya masih ada, kecewanya masih ada. Tapi itu semua ada di kamu, pilihannya gimana. Kamu mau nengok ke belakang terus atau kamu siap menyambut apa yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Karena gini, mungkin kamu gak bisa lihat jalan kamu sekarang. Pertama ya, ini kartu moon di deck ini. Mungkin kamu gak bisa lihat jalan kamu sekarang. Dan kamu kayak ragu gitu. Aku bisa gak ya setelah ini? Aku bisa bangkit lagi gak ya? Aku gak tahu nih jalan aku kemana. Ini sesuatu hal yang beneran baru buat aku. Aku gak pernah nemuin situasi kayak gini. Justru karena kamu gak pernah nemuin situasi seperti ini. Ya, gini aku kasih tahu. Itu zona unknown buat kamu ya. Zona yang tidak diketahui. Tapi di zona yang tidak kamu ketahui itu ada potensi-potensi keajaiban, potensi-potensi berkat. Dan kamu harus ingat, keraguan kamu itu gak akan menghentikan semesta untuk menuntun jalan kamu. Ya, karena kayak sinar bulan ini, kalau di setiap deck sejauh ini aku lihat ya, sinar bulan itu kayak di backgroundnya tuh agak gelap atau di malam hari. Sama seperti itu, kayak semesta akan menerangi jalan kamu seperti bulan menerangi malam. Itu yang kamu harus ingat ya. Oke, kita akan coba konfirmasi. Pertama, ada apa dengan lovers? Six of Pentacles, lihat ya yang tadi saya bilang. Six of Pentacles, karena semesta membukakan jalan buat kamu gitu. Terus kamu kayak, aduh yang mana dulu nih, aduh kemana dulu nih. Tapi membukakan jalan dalam artian yang positif ya, karena semesta kayak mau mengasih kamu banyak hal gitu sampai kamu wow gitu, kayak kamu juga speechless ngeliatnya. Atau bisa juga kalau kamu misalnya single, kamu kayak ketemu lebih dari satu orang gitu, itu bisa jadi seperti itu juga. Lalu ini bisa juga berbicara tentang progresi finansial ya. Satu lagi di devilnya, awalan yang baru buat hati kamu. Ini yang tadi saya bilang ya, ketika kamu memutuskan melakukan perubahan positif buat hidup kamu, kamu udah sadar gitu, kamu membuat perubahan itu, semesta akan memberkati kamu karena kamu sudah
memancarkan energi intens yang positif gitu. Semesta akan mengembalikan hal yang sama. Lagi-lagi potensi hubungan romantis, potensi untuk orang yang datang di hidup kamu. Dan bisa jadi ini kabar baik yang kamu tunggu ya. Bisa jadi semesta nunjukin jalannya buat kamu karena pairingnya sama Moon. Oke, segitu aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat dan siap-siap menyambut perubahan yang signifikan di hidup kamu di 3 bulan terakhir 2022. Oke, bye.